Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan pertama, kita bahas tentang Plan, Property, and Equipment. Biasanya disebut dengan PPE. Nah, seperti biasa, kalau di intermediate itu kita pasti akan membahas bagian dari laporan keuangan. Nah, khususnya akun-akun yang akan menampilkan posisi harta, utang, ataupun modal perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dari sisi harta, yaitu aset tetap. Nah, dalam aset tetap ini, kalau misalnya di akuntansi itu selalu ada 5 elemen utama. Yang pertama itu apa sih definisinya, yang kedua pengakuannya sebagai apa, yang ketiga pengukurannya bagaimana, yang keempat penilaiannya bagaimana, dan yang kelima penyajiannya itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mengidentifikasi bagaimana sih PPE tersebut, masalah kapitalisasi bunganya kayak gimana, terus gimana caranya kita mengakuisisi dan memvaluasi si PPE ini, dan beberapa isu lainnya gitu. Yang penting adalah kalau misalnya di intermediate harus suka dulu, setelah suka baru nanti mau belajar dan bisa gitu. Nah, untuk dari Nah, ini adalah pembahasan untuk PPE sendiri. Itu adalah akuisisi, ada penilaian, ada biaya yang berhubungan dengan akuisisi, dan juga ada yang namanya disposisi atau pelepasan aset. Itu terus intinya untuk PPE ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan di mana memiliki umur ekonomis atau dapat memberikan benefit kepada perusahaan lebih dari 1 tahun. Gitu. Karakteristiknya itu adalah yang pertama, aset tetap memiliki bentuk fisik atau bisa disentuh atau dilihat, yang artinya kalau misalnya si aset ini nggak mempunyai wujud fisik, berarti si aset tersebut bukan termasuk ke dalam aset tetap. Yang kedua adalah dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa dan tidak untuk dijual kembali. Artinya kalau misalnya kita membeli suatu aset untuk dijual kembali, itu bukan menjadi suatu aset, akan tetapi menjadi inventory gitu atau persediaan. Terus bersifat jangka panjang, yang artinya digunakan lebih dari 1 periode gitu. Terus apa aja sih yang termasuk ke dalam aset tetap? Biasanya adalah tanah, terus building contraction, bangunan seperti kantor, pabrik, dan juga gudang, dan juga ada yang namanya peralatan. Peralatan itu dari mesin, furnitur, atau peralatan kantor ya. Tuh. Nah, ini adalah biaya pengakuan plan property and equipment gitu. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir kuantitas. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nah, selanjutnya setelah periode pemakaian perusahaan bisa menggunakan cost method ataupun fair value. Nah, banyak perusahaan yang menggunakan historical cost sebagai basis untuk penilaian PPE. Historical cost itu adalah menghitung total kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dengan tujuan tertentu, baik operasi perusahaan atau tujuan lainnya. Secara umum, biaya yang diakui sebagai biaya perolehan dari aset tetap itu adalah biasanya nilai pembelian ditambah dengan biaya impor atau diskon atau biaya-biaya yang terkait dengan aset, misalnya kayak biaya angkut, biaya pemasangan, biaya balik nama, dan biaya uji coba gitu. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, seperti ini kan. Tuh. Nah, ini untuk beberapa pengeluaran di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu capital expenditure dengan revenue expenditure. Capital expenditure adalah pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya melebihi batasan kapitalisasi yang ditetapkan oleh entitas, dan biasanya aset tersebut memberikan manfaat lebih dari 1 periode dan menyebabkan cash flow perusahaan berubah, maka akan langsung dicatat sebagai aset tetap. Apabila revenue expenditure, pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya tidak lebih besar dari batasan kapitalisasi
yang ditetapkan oleh entitas dan biasanya aset tersebut memberikan manfaat kurang dari suatu periode, maka akan langsung dicatat sebagai biaya. Artinya gini, kalau misalnya kita sudah membeli suatu aset, nah si aset tersebut memerlukan biaya renovasi. Nah, apabila si biaya renovasi ini akan menambah umur manfaat si gedung, berarti si biaya tersebut masuk ke dalam capital expenditure. Nah, sebaliknya, kalau misalnya si biayanya ini hanya digunakan untuk memperbaiki kayaknya atap bocor, terus cat yang kusam, gedungnya terus dicat lagi. Nah, itu adalah revenue expenditure gitu. Udah bisa kan menentukan apa yang termasuk capital expenditure dan revenue expenditure. Nah, ini adalah akuisisi dari si land itu sendiri. Jadi semua pengeluaran untuk mendapatkan tanah dan membuatnya siap digunakan dianggap sebagai bagian dari tanah gitu. Jadi harga beli, biaya-biaya yang termasuk ke dalam harga perolehan tanah biasanya harga beli, closing cost kayak biaya akte, biaya balik nama, notaris, biaya yang terjadi untuk perataan tanah, penambahan tanah, pengeringan dan pembersihan, jika ada biaya yang membayar kewajiban berupa lisensi, hutang jangka panjang dengan jaminan si tanah ini atau encumbrances, dan juga adalah biaya improvement tanah yang bersifat permanen gitu. Itu masuk ke dalam harga perolehan si tanah. Kenapa? Karena akan membuat si harga tanah ini besar di laporan keuangan gitu. Terus ada beberapa tujuan perusahaan memiliki tanah, diantaranya adalah digunakan dalam operasi, maka dicatat sebagai PPE. Apabila tidak digunakan dan untuk spekulasi, maka dicatat sebagai investment. Kalau misalnya dijualnya sebagai untuk dijual kembali, berarti sebagai inventory gitu. Tapi terkadang ada beberapa kasus tertentu, misal jika perusahaan membeli tanah dengan ada bangunan tua di atasnya, maka biaya yang dikeluarkan untuk meratakan bangunan tersebut harus dikapitalisasi dan menjadi biaya perolehan dari tanah. Dari tadi bilang kapitalisasi ya. Jadi kapitalisasi itu adalah biaya yang dikeluarkan atau sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, si biayanya itu bukan untuk dimasukkan ke dalam beban, akan tetapi si biayanya itu bisa dimasukkan ke dalam harga perolehan si tanah. Menguntungkan nggak untuk perusahaan? Sangat menguntungkan apabila si biaya itu bisa dikapitalisasi, artinya si nilai tanah atau si aset itu akan meningkat gitu. Kalau misalnya meningkat berarti harta juga akan meningkat. Nah, kalau misalnya si biaya itu dimasukkan ke dalam beban, berarti si beban akan makin besar kan. Kalau misalnya beban makin besar berarti akan mengurangi laba. Nah, itu adalah intinya dari kapitalisasi gitu. Terus biaya perolehan bangunan itu harus memasukkan semua pengeluaran yang berkaitan dengan akuisisi dan atau konstruksi. Biaya ini diantaranya adalah material labor, overhead yang terjadi dalam pembangunan dan gaji profesional dan izin bangunan gitu. Nah, ini adalah biaya yang kalau misalnya kita membeli suatu peralatan, biaya yang dihitung sebagai nilai equipment adalah harga pembelian, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya percobaan, biaya asuransi, sama biaya-biaya khusus yang lain jika diperlukan gitu. Nah, ini adalah penilaian PPE atau Deferred Payment Contract. Di dalam Deferred Payment Contract ini perusahaan harus mencatat PPE sebesar fair value yang dikeluarkan atau sebesar nilai fair value PPE yang diterima gitu. Fair value itu adalah nilai wajar gitu ya. Cash discount diambil maupun tidak dianggap sebagai pengurang biaya aktiva.
Saat perusahaan menerima potongan, maka perusahaan harus mengakui diskon ini dengan mengurangi harga beli dari aset. Namun, untuk situasi di mana perusahaan berpotensi mendapatkan potongan, perusahaan tidak mengambilnya. Terdapat dua pendekatan untuk isu ini. Yang pertama adalah pendekatan menegaskan baik diterima ataupun tidak diterima, maka potongan harga harus mengurangi harga beli aset. Rasionalisasinya dari pendekatan ini adalah real cost dari aset yang tercermin dari cash atau cash equivalent. Selanjutnya, kegagalan dalam mengambil potongan mengidentifikasikan adanya ketidakefisienan dalam perusahaan. Itu. Terus yang kedua adalah deferred payment contract. Perusahaan biasanya membeli plan aset dengan kredit jangka panjang menggunakan notes payable, mortgage payable, bond, equipment, dan obligation. Untuk mencerminkan total biaya yang tepat, perusahaan menghitung pembelian aset menggunakan kredit jangka panjang dengan berbasiskan pada present value saat kontrak jangka panjang terjadi. Singkatnya adalah perusahaan ngadain kontrak sama pihak ketiga buat beli aset. Kontraknya udah terjadi tapi asetnya diterima beberapa tahun ke depan gitu. Jadi kita harus tahu berapa sih present value-nya, nilainya sekarang gitu. Kayak misalnya gini, PT Alfa memberi peralatan dengan cara kontrak jangka panjang. Perusahaan mengeluarkan wesel tanpa bunga berjangka 5 tahun sebesar 200.000 pada Edge Hardware. Suku bunganya adalah 10%. Alfa akan melunasi wesel ini dalam 5 kali pembayaran cicilan 40.000 yang dilakukan setiap akhir tahun gitu. Jadi kita harus memframe value kan. Jadi dilihat dulu itu kan si 200.000 ini untuk 5 tahun ke depan. Nah, berapa sih nilainya kalau si 200.000 dolar ini gitu sekarang. Jadi 40.000 itu dari mana? Dari 200.000 dibagi 5 yaitu berarti 40.000 dolar per tahunnya. Jadi langsung PPFA itu adalah present value interest faktor anuitas 10% 5 tahun. Kalian bisa download nanti tabel present value interest faktor anuitas gitu. Hasilnya adalah 3,79079. Jadi 100 nilainya adalah 151.632. Nah, jadi equipmentnya adalah di debit 151.632, diskon on notes payable-nya adalah selisih dari notes payable yang 200.000 gitu. Nah, ini adalah bunga efektifnya itu adalah 200.000 dikurangi 48.8 dikali 10%, jadi hasilnya adalah 15.163 ya. Ini lupa dikali 10%. Untuk tahun ketiga berarti udah dikurangin lagi yang tahun untuk yang tahun kedua berarti dikurangin lagi untuk tahun yang pertama. Begitu saja langsung sampai dengan angsuran kelima. Jadi angsuran kelima itu berarti dikurangin angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Kalian bisa hitung-hitung sendiri untuk perhitungan bunganya gitu. Udah ya. Nah, ini adalah self contraction asset, adalah biaya aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama dengan pada saat aset diakuisisi. Pengakuan dari seluruh biaya tersebut dalam aset tetap dihentikan pada saat item tersebut berada di lokasi pada saat kondisi yang diinginkan agar mampu beroperasi sesuai dengan kehendak oleh manajemen. Oleh karena itu, biaya yang terjadi dalam menempatkan item tidak termasuk sebagai bagian dari perolehan aset. Jadi intinya adalah dalam aset yang dibangun sendiri, self contracted contract itu dalam pembangunannya perusahaan harus mengalokasikan biaya dan beban untuk dapat memperkirakan biaya dari aset yang dibangun sendiri gitu. Yang kedua adalah interest cost during contraction. Di sini adalah biaya bunga dalam periode akuntansi. Jadi terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam perlakuan bunga guna pembangunan PPE ini. Yang pertama itu adalah capitalized no interest during contraction. Menegaskan bahwa tidak mengkapitalisasi bunga akibat dari pembangunan.
Argumen dari pendekatan ini bahwasanya bunga adalah bagian dari financing cost dan bukan merupakan biaya konstruksi gitu. Jadi beban bunganya itu nggak ada yang dimasukkan ke dalam kapitalisasi, tapi semuanya dimasukkan ke dalam beban. Yang kedua itu adalah kapitalis actual cost incurred during contraction with modification. Jadi menurutnya adalah semua bentuk biaya kontraksi harus dibebankan, baik dapat diidentifikasi atau tidak. Metode ini menegaskan bahwa biaya konstruksi harus memasukkan biaya bunga, baik dari cash, utang, atau equity. Argumennya adalah bahwasanya semua biaya yang terjadi akibat pembangunan aset sampai dengan aset digunakan harus dikapitalisasi, termasuk di dalamnya biaya bunga. Bunga yang dirujuk di sini adalah bunga yang bersifat aktual maupun bersifat input keseluruhan gitu. Jadi nanti kelihatan bedanya sama yang pendekatan ketiga. Nah, yang pendekatan ketiga ini adalah kapitalis all cost of fund. Jadi mengkapitalisasi bunga yang terjadi dalam masa konstruksi. Pendekatan ini membenarkan sebagian logika dari pendekatan kedua, yaitu bunga adalah bagian dari biaya konstruksi. Yang menjadi pembeda dalam pendekatan ini adalah bunga yang dikapitalisasi adalah bunga yang terjadi selama konstruksi. Jadi si IFRS ini menggunakan pendekatan ketiga, yakni mengkapitalisasi bunga yang bersifat aktual. Metode ini mengikuti konsep historical cost, di mana mengakui semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut siap digunakan. Gitu. Nah, kapitalisasi ini dia mempertimbangkan tiga item. Yang pertama adalah aset tertentu, yaitu qualifying asset. Jadi untuk syarat kapitalisasi, aset harus memiliki rentang waktu tertentu dalam pembangunannya hingga aset ini siap digunakan. Perusahaan mengkapitalisasi bunga dimulai saat pengeluaran pertama sampai dengan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan. Aset yang memenuhi syarat untuk mengkapitalisasi bunga adalah aset yang dibangun dengan tujuan untuk dimiliki sendiri atau aset yang dibangun dengan tujuan untuk dijual kembali. Itu adalah yang aset tertentu nih ya. Terus yang kedua itu adalah periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode yang termasuk ke dalam periode perusahaan harus mengkapitalisasi bunga. Terdapat tidak kondisi. Yang pertama itu adalah pengeluaran untuk aset tersebut telah terjadi gitu. Yang kedua, aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan aset sampai dengan aset siap digunakan. Yang ketiga adalah saat beban bunga terjadi. Terus jumlah yang bisa dikapitalisasi itu apa aja sih? Jadi nominal bunga yang dikapitalisasi itu adalah pilihan terendah antara actual interest yang terjadi dalam suatu periode dengan avoidable interest. Avoidable interest itu adalah bunga yang bisa dihindarkan. Nanti kita bahas, akan kelihatan mana available mana aktual setelah diperhitungan ya. Avoidable interest itu adalah bunga yang terjadi dalam suatu periode operasional perusahaan yang secara teoretikal tetap terjadi meskipun perusahaan tidak melakukan pengeluaran untuk pengadaan aset. Jika aktual interest itu adalah misalnya $90.000 dan avoidable interest adalah $80, maka bunga yang dapat dikapitalisasi itu adalah yang avoidable interest, jadi yang terendah gitu. Untuk penerapan avoidable interest ini, perusahaan menghitung jumlah yang potensial untuk dikapitalisasi dalam periode akuntansi dengan menggunakan wage average akumulasi expenditure. Gitu. Contohnya adalah ini, pada tanggal 1 Desember 2012, Alpha Company melakukan kontrak dengan Yasa. Kontraksi untuk membangun kantor dengan nilai kontraknya itu adalah 212.500. Alpha Company mempunyai pinjaman. Yang pertama itu adalah pinjaman khusus, artinya hutang bank dengan tingkat bunga yang 100.000 tertanggal 2012 dengan
dibayar setiap tanggal 31 Desember gitu. Di sini perusahaan memperoleh penghasilan bunga sebesar 2.500 dari investasi temporer pinjaman khusus ini. Terus pinjaman umumnya ada wesel bayar sama obligasi gitu ya, senilai $125 sama yang $150. Nah, di sini pembayaran yang dilakukan perusahaan itu adalah dari Januari sampai dengan Desember, totalnya ada 213.000 gitu. Nah, untuk menghitung wage average accumulated expenditure atau akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu adalah seperti ini. Jadi kapitalisasi periodnya itu adalah 12/12 itu dari mana? Itu dari Januari sampai dengan Desember. Itu ada 12 bulan per 12 gitu. Terus kalau April dihitungnya tanggal 1 April, berarti Aprilnya masih kehitung, jadi 9 itu dari April sampai dengan Desember. Terus Agustus, dari Agustus sampai Desember. Nah, Desembernya ini adalah dia tanggal 1, berarti dia masih ada 1 bulan, jadi 1/12. Tinggal dikalikan aja dengan aktual expenditure, itu dari mana? Dari sini nih ya. Jadi wage average-nya itu adalah 120.250. Nah, sekarang kita menghitung actual interest dengan available interest. Gitu. Bunga aktual itu adalah bunga yang bakalan kita keluarkan dari semua pinjaman kita. Available interest adalah bunga yang dapat dihindarkan. Gitu. Nah, actual interest-nya itu dari kita kan tadi ada punya 3 tuh pinjaman, ada pinjaman khusus yang $100.000 yang ini. Nah, yang ini yang di atas ya. Terus yang kedua adalah wesel bayar $125 dan juga obligasi $150.000. Jangan lupa kalian catat bunganya itu berapa. Nah, dikalikan sama interest rate-nya, aktual interest-nya itu adalah berarti 45.750. Nah, cara cari rata-ratanya itu adalah general debt. Nah, si general debt ini 33.750 itu dari 18.750 ditambah 15.000 dibagi dengan 125.000 ditambah 150.000, 275. Jadi persenannya available interestnya itu adalah 12,27 gitu, atau kita bulatkan adalah menjadi 12,3%. Nah, di sini berarti akumulasi ekspenditurnya itu adalah 100.000 yang spesifik debt 100.000. Nah, dikurangin dengan ini nih, wage average-nya itu kan 120.250. Jadi selisihnya itu adalah 20.250. Nah, 20.250 ini dikali sama tadi persenan yang kita bagi 12,3 gitu. Jadi available interest-nya itu adalah 14.485. Nah, untuk mencari biaya yang bisa dikapitalisasi, artinya kita harus mencari biaya yang terendah antara si available dan juga si aktual. Di sini yang paling terendah itu adalah yang available ya, yang 14.485. Berarti yang bisa dikapitalisasinya adalah 14.485 gitu. Nah, ini adalah dikurangi. Nah, karena tadi di sini ada keterangan si perusahaan itu dia dapat penghasilan bunga, berarti si bunganya itu, si beban bunganya dikurangi sama pendapatan bunga. Jadi total bunga aktualnya itu adalah 43.250 gitu. Nah, terus kalian tinggal di jurnal. Jurnalnya ini adalah berdasarkan dari pengeluaran yang setiap bulannya tadi. Nah, yang kita hitung itu adalah yang ini nih. Cash. Kita kan tadi mendapatkan pendapatan bunga cash sebesar 2.500 kan. Nah, si buildingnya ini kapitalisasi interest berarti 14.485 gitu. Itu adalah yang bisa dikapitalisasinya. Jadi cuma 14.485 dimasukkan ke dalam building, bukan dimasukkan ke dalam interest expense. Nah, jadi yang sisanya itu adalah interest expense 26.265.
cashnya itu adalah 43.250 ya. Tuh. Nah, itu adalah untuk yang perhitungan interest cost during contraction. Lumayan panjang ya. Biaya bunga dalam periode akuntansi gitu. Nah, terus yang kedua adalah ini kalau misalnya kita mau beli secara lamsam gitu, artinya misalnya si perusahaan dia beli aktiva secara berkelompok, jadi perusahaan itu harus tahu kan berapa biaya-biaya yang jelasnya itu berapa gitu. Misalnya PT Alfa membeli beberapa jenis aktiva ada $92 dari PT Buana yang sedang dalam proses likuidasi. Dilikuidasi itu artinya perusahaan bangkrut gitu. Terus jenis peralatan itu ada peralatan, ada tanah, ada bangunan. Nilai bukunya itu adalah 30.000, 23.000 sama bangunannya 38.000 gitu. Jadi kita harus tahu si nilai pasarnya itu berapa. Tinggal langsung dibagi aja ya, langsung di jurnal equipment, land, building pada cash senilai 92.000 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita beli aset tapi tidak dengan menggunakan cash, tapi kita menggunakan dengan menerbitkan saham gitu. Jadi ketentuannya kalau misalnya kita mau beli aset dengan saham, maka si biaya properti bisa dinyatakan dengan nilai pasar saham. Jika nilai pasar saham yang ditukarkan tidak dapat ditentukan, maka nilai pasar properti digunakan sebagai dasar untuk mencatat aktiva dan penerbitan saham. Gitu. Jadi kan ini yang diketahuinya itu adalah harga pasar saham, bukan si harga pasar si tanahnya gitu. Tapi kalau nggak diketahui, berarti si harga pasar tanahnya itu adalah berdasarkan harga pasar si saham. Harga pasar sahamnya itu adalah $9. Berarti $9 dikali 6.000 itu adalah 54.000. Terus nilai nominalnya itu adalah $8. Berarti kita ada untung senilai 6.000. Jadi langsung aja landnya senilai 54.000, share capital ordinary 48.000, sisanya adalah share premium ordinary. Untuk PPE 1 sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dapat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.